Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Maka dari kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam kitab zakah, yaitu bagian akhir dari kitab zakah, yaitu bab tentang tahrimu az-zakati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa hum Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib duna ghairihim. Yaitu bab yang menjelaskan tentang diharamkannya zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau atau keturunan beliau, termasuk di dalamnya adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Duna ghairihim, yaitu kecuali selain mereka. Maka judul ini memberikan atau menjelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW itu diharamkan bagi beliau untuk menerima atau mengambil zakat. Zakat yang wajib menurut mayoritas para ulama, dan juga sedekah menurut sebagian para ulama. Dan itu juga diharamkan bagi beliau dan keluarganya menurut sebagian para ulama juga. Sebagian lagi mengatakan hanya untuk beliau saja diharamkan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan juga diharamkan kepada keluarga beliau. Di mana keluarga beliau di sini disebutkan oleh Imam Nawawi sendiri, yaitu hum Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, yaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Bahwasanya para ulama berbeda pendapat siapa keluarga Nabi atau Ahlul Bait. Menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu atau mazhab Syafi'i adalah yaitu keturunan dua keluarga, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Bani Hashim maksudnya adalah anak dari Hashim dan anak dari Al-Muttalib. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya keluarga Nabi itu hanya Bani Hashim saja. Maka Bani Al-Muttalib tidak masuk. Maka memang dalam hal ini berbeda pendapat para ulama. Yaitu itu adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwasanya keluarga Nabi hanya dari keturunan Bani Hashim. Tidak termasuk Bani Al-Muttalib. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya Hashim dan Al-Muttalib. Al-Muttalib bukan Abdul Muttalib, ini jangan salah. Abdul Muttalib lain lagi, itu ada kakek Nabi. Maka Hashim dan Al-Muttalib itu adalah putra dari Abdi Manaf. Supaya sedikit mungkin kita jelaskan tentang silsilah Nabi SAW atau keluarga Nabi. Abdi Manaf
memiliki 4 putra. Yang pertama Hashim, yang kedua Al-Muttalib, yang ketiga Abdus Syams, dan yang keempat Naufal. Hashim nanti punya putra yang bernama Syaibah, tapi yang paling terkenal disebut Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu adalah gelar, namanya adalah Syaibah. Beliaulah kakek Nabi. Maka Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu julukan. Nama beliau sebenarnya adalah Syaibah. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Syaibah atau Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Maka ini silsilah Nabi. Jadi Hashim itu adalah kakeknya Nabi. Kakek kedua. Kakek pertama adalah Syaibah atau Abdul Muttalib. Jadi namanya adalah Syaibah. Tapi yang sering kita mendengarnya dalam sejarah disebut Abdul Muttalib. Di mana Abdul Muttalib punya anak banyak, diantaranya Hamzah, Abu Thalib, paman Nabi semua. Hamzah, Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, kemudian Abbas. Maka adapun Muttalib itu adalah putra dari, jadi bukan Abdul Muttalib ini maksudnya. Jadi Banu Muttalib di sini adalah saudara kakeknya Nabi, Al-Muttalib. Ini supaya enggak salah paham. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dalam judul ini adalah bahwasanya keluarga Nabi adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib. Tentunya yang muslimnya. Kalau yang kafir itu enggak masuk. Abu Lahab itu bukan keluarga Nabi. Walaupun jelas paman Nabi, tapi karena dia tidak beriman. Keturunan Hashim, ya, tapi tidak beriman. Jadi maksudnya adalah keturunan yang Bani Hashim yang muslim. Maka ini adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri, ya, bahwasanya keluarga Nabi itu adalah dua keluarga, yaitu keluarga Bani Hashim dan keluarga Al-Muttalib. Tapi menurut ulama yang lain, Abu Hanifah, Malik, dan juga riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya keluarga Nabi hanya dari satu keluarga, yaitu Bani Hashim saja. Nah, wallahu a'lam. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama. Di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yaqul akhadha al-Hasan ibn Ali tamratan min tamris sadaqah faja'ala fi fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakh atau kih irmi biha ama alimta anna la na'kulu sadaqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucu Nabi itu mendapati atau mengambil kurma dari kurma sedekah. Ini kurma sedekah maksudnya di sini sedekah, di sini maksudnya adalah zakat. Karena kata sedekah baik dalam hadis Nabi ataupun dalam Al-Qur'an memiliki dua makna, baik itu zakat, yaitu sedekah wajibah, atau sedekah tatawwu, artinya sedekah yang sifatnya sunnah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah dalam ayat itu maksudnya adalah zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan. Sedekah di situ maksudnya adalah zakat. Maka maksud dalam hadis ini juga Hasan bin Ali mengambil kurma dari kurma sedekah, yaitu kurma zakat. Faja'ala fi fihi, kemudian dia meletakkannya di mulutnya. Faqala Rasulullah SAW kakhin atau kih boleh ya dibaca. Itu kalimat untuk disampaikan kepada anak-anak untuk apa? Artinya kotor, jijik. Itu kah bahasa Arabnya. Irmi biha, buang kata Nabi SAW. Ama alimta, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya kita
tidak memakan harta zakat. Dalam riwayat yang lain disebutkan anna la tahillu lana shadaqah. Bahwasanya kita tidak halal bagi kita zakat. Maka dalam hadis ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu ketika melihat cucunya Hasan bin Ali yang mengambil kurma sedekah atau kurma zakat, itu beliau langsung memperingatkan. Padahal cuma satu biji. Ini bisa kita lihat bagaimana warok Nabi SAW. Satu butir kurma diambil oleh Hasan. Beliau masih kecil. Bisa kita lihat di sini Nabi SAW mengajari Hasan bin Ali bahwasanya, tidakkah kamu tahu bahwasanya kita tidak boleh makan zakat, harta zakat. Di sini bisa kita lihat faedah dari hadis ini bahwasanya kalau kita melihat dari anak kita melakukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan, maka ditegur. Tidak boleh kita mengatakan, kan dia masih kecil. Nah itu kadang sering kita mendengar itu. Kelak dia berubah sendiri gitu. Bagaimana dia bisa berubah sendiri kalau kita tidak mendidik dari sejak kecil? Kalau dia melakukan perbuatan yang salah, ya diperingatkan. Tentunya dengan cara yang baik. Di sini Nabi mengatakan, memberitahu ya, langsung. Dan kita tidak menganggap remeh sebuah kesalahan. Di sini cuma satu butir kurma. Tamrotan itu satu butir kurma. Dari kurma zakat. Di sini Nabi SAW memberikan warning, peringatan kepada Hasan bin Ali cucu beliau. Maka hendaknya kita tidak menganggap remeh sebuah kesalahan atau perbuatan yang dilarang, itu tidak kita anggap remeh. Oh ini kecil, ini enggak. Tapi kita mengajari sejak dari kecil bahwasanya ini misalnya enggak boleh, ini punya orang, jangan diambil. Walaupun itu yang cuma kecil. Kadang kita dalam hal seperti itu teledor ya. Mungkin anak kita pulang bawa apa, terus kita biarkan aja diam aja. Harusnya kita tanya, ini dari mana, dapat dari mana. Walaupun kecil, mungkin remeh. Maka ini pelajaran yang harus kita perhatikan. Bagaimana Nabi SAW mendidik cucunya. Dan kita juga mestinya seperti itu. Kalau itu bukan hak kita, punya kita, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang terlarang harus disampaikan. Ini enggak boleh. Supaya apa? Dia tahu. Oh ternyata enggak boleh mengambil punya orang walaupun kecil. Itu sejak kecil dididik. Sebab kalau dia tidak dididik, diperingatkan sejak kecil, dia akan terbawa. Sampai besar dia suka mengambil punya orang punya dia. Itu kenapa? Karena sejak kecil dibiarkan saja. Kan masih kecil, biarlah. Enggak boleh seperti itu. Harus kita ajari dengan baik. Bahwa ini enggak boleh. Ini sesuatu yang dilarang. Punya orang, punya teman, kembalikan. Begitu. Kemudian hadis selanjutnya dari Abi Hurairah juga radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu qala inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamratan saqitatan ala firashi thumma arfa'uha liakulaha thumma akhsha an takuna shadaqatan fa ulqiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pulang ke rumah, kata Nabi, kemudian aku mendapati di atas kasur atau di rumah mendapati sebutir kurma yang jatuh. Kemudian aku mengambilnya untuk aku memakannya, tetapi aku khawatir kalau seandainya itu adalah bagian dari zakat, sedekah. Maka kemudian aku melemparkannya atau tidak jadi memakannya. Di sini bisa kita lihat bagaimana juga Rasulullah SAW sangat menjaga, sangat warok. Ketika beliau mendapati sesuatu di rumah beliau yang beliau tentunya masih ragu. Ini dari mana ini yang ada di rumah ini? Maka kalau seandainya ragu,
Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Nabi SAW nggak jadi makan kurma karena khawatir itu kurma sedekah atau kurma zakat. Itu seandainya kalau memang kita ada keraguan. Tapi kalau tidak ragu, ya silakan dimakan. Tapi ini menunjukkan waroknya Nabi SAW. Sedekah maka aku akan memakannya. Ini bisa kita lihat bagaimana ya kehidupan Rasulullah SAW yang sangat sederhana dan kehidupan orang dahulu. Ya ketemu kurma di jalan, satu butir. Kata Nabi, kalau bukan karena takut itu adalah kurma sedekah, aku pasti akan makan. Para ulama menjelaskan bahwasanya seseorang ketika menemukan sesuatu di jalan, kalau sesuatu itu memang tidak dianggap berharga oleh manusia, dalam kebiasaan manusia, maka boleh dia ambil. Ya, seperti satu butir kurma, mungkin orang nggak akan menganggap itu yang satu yang berharga, yang kemudian dia akan cari kembali. Jadi kalau berharga itu maksudnya gimana? Sesuatu itu hilang dari dia akan cari lagi. Itu berarti berharga. Dan itu tentunya relatif. Artinya berbeda dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dari suatu masa ke masa yang lain. Berbeda-beda. Maka kaedahnya adalah kalau seandainya seorang menemukan sesuatu yang tidak berharga menurut kebanyakan urf, kebiasaan orang masyarakat di masa itu dan di tempat itu, boleh dia mengambilnya dan menggunakannya atau mengkonsumsinya misalnya. Tapi kalau itu berharga walaupun kecil, dan menunjukkan apa? Berharga itu orang yang punya mencari kembali. Misal kalau di sekolah misalnya pulpen itu mungkin kecil menurut kita. Berapalah harganya? Tapi kalau orang kehilangan pulpen, dia pelajar, dia akan cari lagi. Berarti itu berharga menurut dia. Berarti kalau kita temukan, kita nggak ngambilnya. Atau kita mengambilnya kemudian memberitakan, menginfokan siapa yang kehilangan. Kemudian bab selanjutnya, bab tarku isti'mal ala Nabi SAW ala sadaqah, yaitu bab tentang meninggalkan atau maksudnya adalah bagaimana keluarga Nabi tidak boleh juga diberikan tugas untuk memungut zakat. Artinya dipekerjakan. Keluarga Nabi tidak dipekerjakan untuk memungut zakat atau yang disebut dengan amil. Kenapa tidak boleh? Karena dia kalau dipekerjakan dia akan dapat jatah dari zakat itu. Karena salah satu orang yang berhak menerima zakat adalah kata Allah wal amilina 'alaiha, yaitu orang yang bekerja, amil zakat. Maka keluarga Nabi enggak boleh jadi amil zakat. Sebab apa? Dia akan dapat jatah dari situ. Nah, di sini disebutkan hadis riwayat dari Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith. Bahwasanya beliau mengatakan, ijtama'a Rabi'ah ibn al-Harith wal Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala wallahi law ba'athna hadaini al-ghulamaini. Faqala li walil Fadl ibn Abbas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakallamahu fa amarahuma ala hadhihi sadaqat fa addaya ma yu'addin nas. Asaba mimma yusibun nas faqala bainama huma fi dhalika ja'a Aliyun ibnu Abi Talib fawaqafa alaihima fadzakara lahu dhalika faqala Ali ibnu Abi Talib la taf'ala fa wallahi ma huwa bifa'ilin fantahahu Rabi'ah bin al-Harith faqala wallahi ma tasna'u hadha illa nafasatan minka alaina fa wallahi laqad nilta sihra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama nafisnahu alaik. Faqala Aliyun arsiluhuma fantalaqa wattaja Aliyun falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-dhuhra sabaqnahu ila al-hujrah faqumna indaha
hatta jaa fa akhadha bi adhanina thumma qala akhrija ma tusarrirani thumma dakhala wa dakhalna alaihi wa huwa yawma idzin inna Zainab binti Jahsh faqala fatawakalna al-kalama thumma takallama ahaduna faqala ya Rasulullah anta abarrun nas wa awsalun nas wa qad balaghna an-nikah faji'na litu'ammirana ala ba'di hadhihi sadaqah fanuaddiya ilaika kama yuaddi an-nas wa nusibu kama yusibun faqala fasakata tawilan hatta aradna an nukallimahu qala wa ja'alat Zainab tulmi ilaina min wara'il hijab alla tukallima qala thumma qala inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya awsafun nas ud'u wali mahmiyah wa kana 'alal khumus wa Naufal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib qala faja'ahu faqala li mahmiyah inkah aw in ankih hadzal ghulam ibnataka walil Fadl ibn Abbas fa ankahahu faqala li Naufal ibn al-Harith ankih hadzal ghulam ibnataka li fa ankahani faqala li mahmiyah asdik anhuma minal khumus. Hadis ini dari Abdul Muttalib ini Rabi'ah bin al-Harith. Beliau menceritakan bahwasanya Rabi'ah bin Harith yaitu bapak beliau namanya Rabi'ah bin al-Harith dan Abbas bin Abdul Muttalib ini sedang duduk berdua. Kemudian mereka berdua yaitu Rabi'ah dan Abbas berkata, demi Allah, kalau seandainya kita mengutus dua anak kita ini, yaitu maksudnya siapa anaknya? Itu Abdul Muttalib dan Abbas, dan Fadl ibn Abbas. Kalau seandainya kita mengutus dua putra kita ini kepada Rasulullah, kemudian mereka berdua ini berbicara kepada beliau, dan kemudian beliau menyuruh mereka berdua ini untuk bekerja, mengambil zakat, menjadi amil, kemudian dia lakukan tugasnya sebagaimana manusia melakukan, tentunya dia akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh manusia, maksudnya dia akan dapat upah. Ketika mereka berdua berbicara seperti itu, datanglah Ali bin Abi Thalib. Kemudian kedua orang ini, Abbas dan Rabi'ah tadi bercerita, menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib apa yang akan mereka lakukan tadi. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan kalian lakukan itu. Karena demi Allah pasti Rasulullah tidak akan mau memperkerjakan anak kalian berdua untuk jadi amil zakat. Kemudian Rabi'ah berpaling dari Ali, kemudian mengatakan kepada beliau, demi Allah, kamu tidaklah mengatakan itu kecuali karena kamu itu ibaratnya nafasatan, ingin berlomba dengan kami atau karena hasad kepada kami. Demi Allah, sesungguhnya engkau itu sudah menjadi menantu Rasulullah. Kami nggak bisa kami tidak hasad kepadamu. Kata Ali, silahkan kamu utus dua anak itu. Kemudian mereka berdua akhirnya pergi. Ali bin Abi Thalib kemudian berbaring. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu sudah selesai sholat zuhur, kemudian kata dua orang anak yang diutus tadi yaitu Abdul Muttalib dan Fadl, kami mendahului Rasulullah SAW untuk sampai ke rumah beliau. Kami berdiri di depan pintunya, kemudian datang Rasulullah SAW, kemudian menarik telinga kami. Karena mereka masih kecil, masih muda, Fadl dan Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah SAW menarik kedua telinganya, kemudian ayo masuk ke rumah gitu. Karena masih kerabatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, keluarkanlah apa yang kalian ingin katakan. Kami masuk, dan ketika itu beliau sedang berada di rumah Zainab binti Jahsh. Kemudian salah seorang di antara kami berbicara, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling baik, yang suka menyambung silaturahim. Sedangkan kami, kata mereka berdua, sudah sampai usia kami untuk menikah. Kemudian kami datang agar engkau menyuruh kami untuk bisa bekerja dari sedekah atau zakat ini. Kami bisa bekerja
Kemudian kami juga bisa dapat upah sebagaimana manusia juga dapat upah. Kemudian Rasulullah SAW terdiam lama. Sampai, kata perawi hadis ini, itu Abdul Muttalib, sampai kami ingin berbicara dengan beliau, tapi Zainab memberikan isyarat dari belakang hijab agar kami diam dan tidak berbicara. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah atau zakat ini tidak pantas bagi keluarga Muhammad. Sungguhnya dia adalah ausakhun nas, yaitu kotorannya manusia. Kotoran maksudnya adalah karena itu adalah sisa dari harta. Allah katakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah sedekah zakat itu untuk mensucikan mereka. Maka tidak pantas, kata Nabi SAW, keluarga Nabi memakan harta zakat. Karena itu sisa harta manusia. Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, panggillah Mahmiyah. Seorang yang diutus atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membagikan harta rampasan perang. Dan panggil juga Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian datang dua orang ini, Mahmiyah dan Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mahmiyah, nikahkanlah putrimu dengan anak ini. Yaitu beliau memberi isyarat kepada Fadl bin Abbas. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Naufal bin Harith, nikahkanlah putrimu dengan anak ini, memberikan isyarat kepadaku. Kata Abdul Muttalib bin Rabi'ah tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mahmiyah, berikan maharnya dari harta rampasan perang. Maka ini kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim, hadis bahwasanya ada Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith, kemudian yang putra dari Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu masih ponakan Nabi semua. Maka mereka datang kepada Nabi SAW untuk disuruh untuk mau bekerja sebagai amil zakat agar mereka dapat upah. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Sesungguhnya harta sedekah itu, zakat itu adalah tidak layak untuk keluarga Nabi. Tapi kemudian apa? Nabi memberikan bagi mereka harta rampasan perang. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya zakat itu tidak diberikan kepada keluarga Nabi, tapi boleh diberikan harta rampasan perang. Di mana memang ada jatah dari harta rampasan perang untuk Nabi sendiri. Kemudian faedah dari hadis ini juga kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW itu ketika diminta oleh ponakannya sendiri untuk bekerja, yang Nabi SAW ketika tahu bahwasanya itu memang dilarang, maka Nabi SAW tidak memberikan. Tapi Nabi mengganti dengan yang lain yang halal. Zakat nggak boleh, tapi harta rampasan perang boleh. Kemudian juga ya bolehnya seseorang ketika dia sudah mau menikah, dia sampaikan. Sebagaimana di sini disampaikan kepada Nabi, kami ini sudah mau nikah, tapi nggak punya modal. Maka datang kepada Nabi SAW. Maka kita lihat di sini di zaman Nabi SAW ya dimudahkan, menikah itu mudah, nggak susah. Di mana di sini beliau datang kepada Nabi SAW, kami nggak punya. Kata Nabi, ambil rampasan perang itu jadikan apa? Mahar. Kemudian bab selanjutnya, bab yang berjudul ibahatul hadiyah lin Nabi SAW. Dibolehkannya hadiah bagi Nabi. Maka zakat tidak boleh atau sedekah nggak boleh, tapi hadiah boleh. Dan boleh juga bagi Bani Hashim dan Bani
Al-Muttalib. Walaupun wa in kana al-muhdi malaka bi tariqati shadaqah. Walaupun yang memberi hadiah itu mendapatinya dengan cara sedekah. Wa bayanu anna shadaqah, dan menjelaskan bahwasanya sedekah itu idza qabadaha al-mutasaddiq, jika seseorang sudah mengambilnya, zala anha wasfu sadaqah, maka hilang sifat sedekah. Wa halat la likulli ahadin mimman kanat sadaqah muharramatun alaihi, dan boleh diberikan kepada orang yang sebelumnya haram baginya sedekah. Maksudnya apa? Nabi SAW itu diharamkan menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah, baik beliau ataupun Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib. Walaupun yang memberi hadiah itu asal barang hadiah itu adalah zakat. Misalnya seseorang mendapat zakat, kemudian zakat ini dia hadiahkan kepada Nabi, nah itu boleh. Dan ini dalam kaidah ilmu qawaid fikih disebut maksudnya adalah ada sebuah kaidah yang sangat masyhur, yaitu tabadduli sababul milki qaimun maqama tabadduli dzat. Artinya terjadinya perbedaan sebab kepemilikan itu seolah-olah sama dengan terjadinya perubahan dalam zat itu sendiri. Ini Rasulullah SAW tidak boleh menerima zakat. Tapi nanti, sebagaimana nanti akan disebutkan, ada budak beliau namanya Barirah. Barirah ini diberikan oleh seseorang, oleh sahabat yang lain zakat. Maka kemudian Barirah memberikan zakat ini kepada Nabi. Maka sahabat memberikan kepada Barirah ini zakat, tapi Barirah memberikan kepada Nabi adalah hadiah. Maka terjadi perpindahan tangan walaupun zatnya sama sebenarnya. Yang diberikan misalnya makanan. Ini sedekah saya, makanan. Sedekah buat kamu atau zakat buat kamu. Atau beras, makanan. Kemudian diberikan kepada Nabi SAW dalam bentuk hadiah. Maka itu dibolehkan. Di sini bisa kita lihat hadisnya. Disebutkan hadis dari Juwairiyah, istri Nabi SAW, anna Rasulullah SAW dakhala alaiha. Nabi SAW masuk menemui Juwairiyah, kemudian mengatakan, hal min ta'am, apakah ada makanan? Qala la wallahi ya Rasulullah, ma indana ta'amun illa azmun min syatin u'tiyathu maulati minas sadaqah. Faqala qarribi faqad balagat mahillaha. Juwairiyah, ya, Nabi SAW datang ke rumah istrinya Juwairiyah. Kemudian Nabi bertanya, ada makanan enggak kita ini? Kata anak Juwairiyah, enggak ada, demi Allah enggak ada. Kecuali kita tidak punya makanan, kata Juwairiyah. Kecuali ada tulang kambing yang diberikan oleh budakku dari sedekah. Ya, sebagai sedekah, baik sedekah ataupun zakat atau sedekah. Bahwasanya apa? Budakku memberikan kepadaku apa? Menyedekahkan kepadaku tulang kambing. Maka tentunya Juwairiyah tahu bahwasanya apa? Tidak boleh makan itu. Rasulullah SAW enggak boleh. Faqala qarribihi. Nabi SAW mengatakan, dekatkanlah kepadaku. Maka ini sudah sampai kehalalannya. Artinya apa? Nabi ingin mengajarkan bahwasanya dari budaknya memberikan kepada istrinya sedekah. Tapi istrinya memberikan kepada Rasulullah itu adalah hadiah. Maka itu dibolehkan. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik. Dan ini hadis yang paling masyhur dalam bab ini tentunya, hadis Barirah. Qala ahdat Bariratun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahman tusuddiqa bihi 'alaiha. Faqala huwa laha sadaqatun wa lana hadiyah. Yaitu Anas mengatakan, Barirah, budak perempuan Nabi, itu beliau menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging
Yang mana daging itu adalah yang beliau dapatkan sedekah dari orang. Maka Nabi SAW mengatakan, huwa laha sodaqah. Yaitu apa? Bagi Barirah itu adalah sedekah. Walana hadiah. Tetapi bagi kita adalah hadiah. Maka halal, kata Nabi SAW. Maka hadis Barirah ini menjadi dalil yang kita sebutkan tadi. Dalil pegangan para ulama bahwasanya apa? Berpindahnya sebab kepemilikan itu seolah-olah sama dengan berubahnya zatnya. Dari A ke B berubah. Padahal ya zatnya sama, tapi dengan berpindahnya kepemilikan maka seolah-olah terjadi perubahan zat. Nabi SAW mengatakan, huwa laha shadaqah wa lana hadiah. Bahwasanya bagi Barirah itu adalah sedekah, sedangkan bagi kita Barirah mau sedekahkan, maka bagi kita adalah sedekah dan itu dihalalkan. Juga hadis setelahnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga hadis Barirah ya. Hadis Barirah yang lafadznya sama, huwa laha shadaqah wa lana hadiah. Kemudian bab selanjutnya, qabulun Nabi SAW al-hadiyah wa raddahu as-sadaqah. Yaitu Nabi menerima hadiah dan menolak sedekah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyatun akala minha wa in qila shadaqatun lam ya'kul minha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika diberikan makanan maka beliau bertanya, makanan ini apa statusnya? Maka jika dikatakan kepada beliau, ini adalah hadiah wahai Rasul, maka Rasul makan. Tapi kalau dikatakan ini sedekah wahai Rasul, maka beliau tidak makan. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menerima hadiah, menolak sedekah atau tidak menerima sedekah. Tapi tentunya ini khusus bagi Nabi SAW. Nabi dan keluarga Bani Hashim dan keturunan beliau tidak menerima sedekah atau zakat. Adapun kita tentunya boleh menerima sedekah kalau memang termasuk yang membutuhkan, asnaf yang 8. Kemudian bab selanjutnya, ad-du'a liman ata bi shadaqatin. Doa bagi orang yang datang membawa sedekah atau zakatnya. Hadis ini dari Abdullah bin Abi Aufa, qala kana Rasulullah SAW idza atahu qaumun bi shadaqatihim qala Allahumma shalli alaihim, fa atahu Abu Aufa bi shadaqatihi fa qala Allahumma shalli ala Abi Aufa. Hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, jika suatu kaum mendatangi Rasulullah SAW membawa sedekah mereka, membawa zakat mereka kepada Nabi, menyerahkannya kepada Nabi, maka Nabi mendoakan mereka dengan mengatakan Allahumma shalli alaihim. Fa'atahu abi, maka kemudian datanglah bapakku Abu Aufa dengan sedekahnya atau zakatnya. Maka Nabi SAW mengatakan Allahumma shalli ala ali Abi Aufa. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang boleh memberikan sedekah atau zakat itu kepada pemimpin atau amil, kalau kita amil zakat atau pemerintah yang mengelola. Di sini sahabat tadi datang sendiri membawa, menyampaikan kepada Nabi. Boleh juga langsung memberikan kepada yang berhak, tapi boleh juga datang menyerahkannya kepada yang mengurusnya. Ya, dalam hal ini pemimpin, di mana para sahabat di sini datang membawa sedekahnya atau zakatnya kepada Nabi SAW. Dan tentunya juga pemimpin boleh dia mengangkat, yaitu tadi apa, petugas yang disebut amil tadi. Jadi bisa jadi seseorang itu datang langsung membawa, atau amil yang datang mengambil sedekah atau zakat.
Iya, bab yang terakhir yaitu bab irdha'is sa'i ma lam yatlub haraman, yaitu bab memberikan keridhaan kepada sa'i. Maksud sa'i adalah orang yang mengambil zakat. Orang yang menarik zakat atau petugas zakat, petugasnya. Petugas atau amil zakat. Hendaknya kita memberikan keridhaan kepada mereka selama mereka tidak meminta yang haram. Artinya apa? Ada datang petugas zakat kepada kita, berikan yang baik dengan hati yang ridho, yang ikhlas, kecuali kalau mereka minta yang haram. Artinya selama yang diminta sesuai dengan kadarnya, maka berikan. Hadis ini dari Jarir bin Abdullah. Qala Rasulullah SAW, idza atakum al-musaddiq falyasdur ankum wa huwa ankum radin. Jika datang kepada kalian orang yang memungut zakat, maka hendaknya kalian itu memberikan kepada dia harta tersebut dengan Anda ridho, artinya sukarela. Memberikan zakat itu tidak terpaksa. Ini datang lagi nih tukang pungut zakat nih. Bukan begitu, tapi dengan ridho. Nah, ini pembahasan terakhir dari Kitab Zakah dari kitab Sahih Muslim, wallahu taala a'lam. Ya, bagaimana hukum si fulan bekerja dalam jasa ke si A? Tetapi si A bekerja di suatu instansi yang melakukan riba. Maka bagaimana hukum gaji atau upah yang dia lakukan? Yang didapatkan oleh si fulan? Ya, kalau seandainya kita bekerja, pertama yang dilihat apa? Apa pekerjaan kita? Kalau pekerjaan kita halal, maka orang yang menggaji kita itu urusan dia. Apakah dia menggaji dari sumber yang halal atau haram, itu urusan dia. Maka boleh kita bekerja dengan orang Yahudi misalnya. Orang Yahudi itu ya bosnya riba. Boleh kita bekerja dengan orang kafir, boleh. Selama pekerjaan kita halal. Tidak ada masalah. Perkara dia sumber dana yang dia kasihkan kepada kita itu dari yang haram, itu terserah dia. Tapi kan kita bekerja dengan dia halal. Makanya tidak ada larangan bagi seorang muslim bekerja dengan orang kafir. Boleh dia bekerja di perusahaan yang milik orang kafir, yang jelas-jelas orang kafir itu mungkin dia melakukan riba, judi, macam-macam, kezaliman, apa semua. Sebab kalau seandainya kita tidak bekerja kecuali kepada orang yang halal saja sumber rezekinya, mungkin kita banyak yang nganggur. Apalagi zaman sekarang, coba perusahaan-perusahaan besar siapa yang punya? Muslim apa kafir? Siapa yang punya perusahaan-perusahaan besar yang tempat bekerja? Orang-orang kafir. Yang jelas dana mereka dari hal yang tidak halal, jelas haram. Itu urusan mereka dengan Allah SWT. Yang jelas kita bekerja, apa yang kita kerjakan itu halal. Maksudnya jasa di sini jasa yang halal. Pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang haram. Yang seorang bekerja misalnya di perusahaan makanan misalnya, makanannya halal tapi milik orang kafir misalnya. Ya mungkin orang kafir itu ngambil pinjaman dari bank macam-macam lah. Dia akan memperoleh modal dari semua sisi mungkin. Tidak dia pikirkan itu halal haram karena memang dia tidak tahu atau tidak mau tahu. Itu urusan dia. Tapi kalau kita bekerja di tempat itu, ya, pekerjaan kita halal, pekerjaan kita tidak melanggar syariat, maka insya Allah tidak ada masalah. Nah, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.